来てくれた家で隠し部屋を見つけて。 Di sebuah pusat kota di Jepang, nampak jika tak ada yang aneh dengan pemandangan kesibukan kota pada umumnya. Orang-orang pun berjalan melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Di sana ada seorang pemuda bernama Yuya Tenzo. Di jalan saat hendak menuju rumahnya sepulang sekolah, Tenzo pun mendengar suara wanita yang meminta tolong. Dan ia pun segera mencari sumber suara itu, yang pada akhirnya ia pun melihat jika ada seorang wanita yang sedang diganggu oleh para preman jalanan, yang sepertinya preman-preman itu pun ingin bersama dengan wanita tersebut. Melihat semua itu, Tenzo pun berniat untuk menolong si wanita. Ia pun memberanikan dirinya untuk membela wanita itu dari para preman. Akan tetapi, para preman itu pun menjadi marah dengan sikap Tenzo tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun malah dihajar habis-habisan oleh para preman-preman tersebut, yang membuat Tenzo pun menjadi babak belur dan ia pun harus menahan malu di hadapan si wanita yang ingin ia tolong. Kumpulan para preman pun memutuskan untuk pergi karena mereka tahu jika ada para polisi yang sedang berpatroli. Tak ingin membuat urusan dengan para polisi, mereka pun akhirnya kabur. Yang kemudian wanita itu pun berusaha untuk menolong Tenzo. Namun Tenzo pun merasa gengsi atas sikap baik dari si wanita itu yang ingin menolongnya. Ia pun berkata jika ia baik-baik saja, dan Tenzo pun langsung berjalan kembali pulang menuju ke rumahnya. Dalam perjalanan pulangnya itu, Tenzo pun selalu teringat perkataan dari almarhum sang kakek yang telah meninggal, jika ia harus berbuat baik pada setiap orang yang membutuhkan dan juga pada siapapun. Namun faktanya, Tenzo pun sadar jika penampilannya sangat buruk dan menjengkelkan untuk orang-orang di sekitarnya. Dari sejak SMP, semua teman-teman Tenzo pun sangat tidak peduli padanya dan malah mengejeknya dengan fisiknya yang kurang memungkinkan. Bahkan kedua orang tua Tenzo di rumah juga selalu saja tidak memperdulikannya. Mereka berdua selalu membanding-bandingkan Tenzo dengan kedua adiknya. Tenzo pun lalu berpikir jika semua itu memang mungkin wajar karena penampilan fisik dari Tenzo sendiri itu masih kalah jauh rupawan dengan kedua adiknya tersebut, sehingga orang tuanya pun selalu bersikap tidak adil dan pilih kasih antara Tenzo dan juga kedua adiknya. Penderitaan Tenzo pun semakin lengkap saja sewaktu sang kakek tiba-tiba saja meninggal dunia, dan sejak saat itulah tidak ada lagi satu orang pun yang peduli pada Tenzo. Atas kepergian sang kakek secara tiba-tiba, Tenzo pun hanya bisa menangis, dan kini kedua orang tuanya pun menjadi pergi dan tidak mau lagi untuk mengasuh Tenzo dan juga mengakui sebagai anak mereka. Yang pada akhirnya mau tak mau Tenzo pun harus tinggal di rumah kakeknya, dan untuk bertahan hidup mencukupi semua kebutuhannya sehari-hari, Tenzo pun terpaksa harus bekerja paruh waktu setelah pulang sekolah. Keesokan harinya, sewaktu di sekolah, Tenzo pun rupanya diganggu oleh para preman-preman sekolah, yang dimana para anak-anak nakal ini terus saja menghujat Tenzo dengan fisiknya yang sangat aneh. Tenzo pun di sini tidak melawan dan hanya diam saja karena ia sangat takut dengan para anak-anak ini. Ia berkata pada mereka jika dirinya hanya ingin segera pulang karena harus bekerja paruh waktu menjadi seorang kurir pengirim koran. Akan tetapi, bukannya merasa kasihan terhadap Tenzo, para berandalan ini pun malah terus menghajar Tenzo hingga ia pun menjadi babak belur dan tak sanggup lagi untuk melawan. Di sana terlihat seorang siswi dan siswa yang belum diketahui siapa nama mereka. Namun sejauh ini mereka berdua hanya memantau dengan apa yang terjadi pada Tenzo. Dan setibanya Tenzo di tempat kerjanya, ia pun meminta maaf pada bosnya karena ia yang terlambat. Namun si bos pun nampaknya sangat marah dengan keterlambatan Tenzo kali ini. Ia pun bahkan sudah menyuruh orang lain untuk mengirim semua koran-koran miliknya pada para pelanggan mereka. Dan ia pun juga mengatakan pada Tenzo jika sebaiknya Tenzo tidak usah lagi datang ke tempat ini, alias Tenzo dipecat dengan tidak hormat. Setibanya di rumah, Tenzo pun terus saja merenungi semua kesialannya sedari ia kecil. Usai merenung, Tenzo pun segera memutuskan untuk makan mie ramen saja sebagai makan malamnya hari ini. Tak lupa sebelum makan, ia pun berdoa.
Dan setelah makan malam selesai, Tenjo pun merasa kembali kesal dengan ketidakadilan dunia ini terhadap dirinya. Ia pun meluapkan emosinya tersebut dan meninju sebuah kaca hingga tangannya pun terluka karena kaca itu pecah. Tak cukup sampai di situ, Tenjo pun yang masih merasa kesal, ia pun berniat juga untuk meninju sebuah dinding yang ada di dekat kaca. Akan tetapi siapa sangka, saat hendak ditinju oleh Kenjo, dinding itu pun bergeser, yang ternyata di balik dinding itu ada sebuah kamar rahasia. Kenjo pun segera masuk ke dalamnya. Di dalam sana ada sebuah pintu yang menarik perhatian dari Tenzo. Ia pun segera menghampiri pintu itu. Karena rasa penasarannya yang sangat tinggi, ia pun berniat untuk langsung membuka pintu tersebut dan mencari tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Dan setelah Tenjo membuka pintu tersebut, rupanya ia pun langsung terhubung dengan dunia lain atau isekai. Lalu muncul sebuah notifikasi pemberitahuan yang berisi beberapa skill dan juga titel yang harus Tenjo dapatkan terlebih dahulu untuk masuk ke dalam dunia isekai. Dari semua notifikasi yang muncul, ada satu hal yang menarik perhatian Kenjo, yaitu uang. Ia pun lalu berpikir bagaimanakah caranya mendapatkan uang di dunia ini, karena di dunia nyatanya, ia sudah tidak lagi memiliki pekerjaan. Juga, ia bingung bagaimana Tenjo harus membayar uang sekolah dan juga biaya makannya sehari-hari. Singkat cerita, setelah membaca semua peraturan yang ada di dunia isekainya itu untuk mendapatkan uang, Tenjo pun tahu jika untuk mendapatkan uang-uang itu ia harus farming dulu sebuah monster-monster hutan dengan nantinya akan diberikan sejumlah uang untuk hadiah setelah Tenjo berhasil mengalahkan para monster hutan itu. Namun sayangnya di sini semua skill ultimate yang dimiliki oleh Tenjo semuanya baru level 1. Tak ingin membuang waktu lagi, Tenjo pun segera mengambil sebuah pedang yang bernama Pedang Segala. Ia berharap dengan pedang itu nantinya ia akan bisa untuk menghabisi para monster hutan demi dapat mendapatkan uangnya. Tenjo juga di sini menyadari jika semua ini pasti karena pengaruh orang dari dunia lain, sehingga senjata-senjata ultimate sangat cepat untuk ia dapatkan. Kemudian Tenjo pun mendapatkan beberapa senjata ultimate terbaiknya. Di antaranya ada tombak absolut, sabit kematian, gauntlet tak terbatas, dan yang terakhir adalah busur kehampaan. Di sini Tenjo pun bingung, kenapa semua skin ultimate ini berhasil dengan cepat ia dapatkan tanpa perjuangan apapun. Namun dikarenakan Tenjo belum membutuhkan senjata-senjata tersebut, ia pun berniat untuk menyimpannya saja terlebih dahulu. Akan tetapi, ada satu senjata yang nampaknya menolak untuk Tenjo simpan ke dalam penyimpanan, yang tak lain kemudian itu adalah pertanda jika ada sesosok makhluk yang saat ini harus dihabisi oleh Tenjo. Ternyata sosok ini adalah ogre berdarah. Tenjo pun bingung karena ia tidak memiliki sebuah skill bela diri yang baik juga pengendalian senjata untuk melawan ogre berdarah. Terlebih lagi, ogre ini bersifat sangat agresif. Dan Kenjo pun tak tahu bagaimana caranya untuk mengalahkan ogre kali ini. Kenjo pun lalu seketika tersadar jika di balik rumah isekainya itu terlindung sebuah pelindung lapisan yang sangat kuat. Terbukti dari tadi saat si ogre berdarah menyerang Kenjo, tapi Tenjo pun tidak terluka karena ia terlindungi dengan baik dari pelindung perisai itu. Tenjo segera bangkit dan mengarahkan tombak absolut miliknya tepat kepada ogre berdarah. Alhasil, ia pun dapat mengalahkan ogre berdarah tersebut walau level dari si ogre ini sudah mencapai 300. Tenzo pun nampak bingung dengan apa yang baru saja ia lakukan. Namun, ia pun merasa kembali senang setelah berhasil mendapatkan sejumlah uang dari kekalahan ogre berdarah. Ditambah lagi, sekarang Tenjo mendapatkan alokasi poin sebesar 100 poin. Ditambah lagi, fisik dari Tenzo yang semula sangat gendut dan menjadi bahan olok-olokan teman-temannya, kini berubah menjadi sangat kurus dan juga sangat atletis. Tenjo pun tak percaya dengan perubahannya yang begitu cepat. Kemeja sutra kerajaan, sepatu kulit dewa naga, juga kaleng penyiram tanpa dasar berhasil Tenjo dapatkan atas kemenangannya semalam. Di dunia isekainya
sekarang, Tenjo pun bingung dengan sebuah rumput yang sedang ia sirami. Namun setelah ada notifikasi pemberitahuan kembali, Tenjo pun tahu jika tanaman rumput tersebut bernama jamu penyembuh segala. Saat sedang menyirami tanamannya, Tenjo pun sadar jika ada sosok kuat yang mendekat ke arahnya, yang rupanya dari hasil notifikasi jika sosok itu bernama slime neraka, yang kekuatannya memiliki kekuatan 2 kali lipat dari monster yang semalam. Dengan santainya, Tenjo pun mengambil sebuah tombaknya kembali dari tempat penyimpanan, dan dengan satu kali serangan saja, slime neraka pun berhasil ia kalahkan dengan mudah. Dan hadiah yang berhasil didapatkan oleh Tenjo saat ini adalah kalung bulan hitam, dan juga sejumlah uang yang ia rasa cukup untuk kebutuhannya sehari-hari. Tenjo segera memakai kalung sabit hitam tersebut dan bersiap bertarung dengan para monster hutan yang kerap kali untuk mencoba menyerang Tenjo. Dan dari kekalahannya itu, para monster pun dilahap habis oleh Tenjo. Begitupun dengan poinnya yang meningkat sangat pesat dari sebelumnya. Dan kini Tenjo yang dulu bukanlah Tenjo sekarang yang berkekuatan overpower dalam menghadapi setiap lawannya. Singkat cerita, Tenjo pun berniat untuk bersekolah seperti biasa. Akan tetapi semua teman-temannya di sekolah sangat bingung dengan penampilan Tenjo sekarang yang terlihat sangat keren dan juga tampan. Setibanya di kelas, para geng preman pun menghampiri Tenjo karena ia belum pernah melihat Tenjo sebelumnya. Mereka beranggapan jika Tenjo adalah siswa baru yang baru pindah dari sekolah lain. Tapi di sini ia berkata jika ia adalah Yuya Tenzo, bukannya siswa baru yang baru pindah ke sekolah ini. Sontak saja mendengar hal tersebut, semua orang pun menjadi terkejut sangat kaget dengan perubahan Tenjo saat ini yang berubah drastis 180 derajat. 異世界に通じる扉があった。よし。Sewaktu jam pulang sekolah, seorang wanita terlihat sedang memperhatikan pertengkaran antara murid-murid dari sekolah lain, yang ternyata itu adalah teman-teman dari Tenzo yang masih belum percaya jika sosok tampan di hadapan mereka ini adalah jelmaan dari Tenzo, yang dianggap mustahil oleh semua orang di sana jika Tenzo dapat berubah seperti ini hanya dalam waktu 1 malam saja. Wanita ini segera menghampiri Tenzo, dan Tenzo juga teman-temannya pun merasa bingung dengan wanita ini yang menghampiri mereka. Dan jika dilihat dari seragam sekolah yang ia kenakan, ia pasti berasal dari sebuah sekolahan yang sangat elit. Wanita ini bertanya apakah Yuya Tenzo masih mengingatnya. Sontak saja Tenzo pun menjadi bingung karena ia lupa dengan wanita ini. Ia menjelaskan jika wanita ini adalah wanita yang tempo hari ditolong oleh Tenzo di depan supermarket dari gangguan para preman-preman yang ingin bersamanya. Tenjo pun menjadi sangat kaget karena wanita ini rupanya adalah siswi dari sebuah sekolahan elit yang sengaja datang ke sini untuk berterima kasih padanya. Ditambah lagi, wanita ini juga menawari Tenzo untuk masuk ke dalam Akademi Ause, sebuah akademi elit yang tidak semua orang dapat masuk dengan mudah ke dalam sana. Tenjo sendiri masih merasa seperti mimpi hari ini karena ia ditawari untuk masuk ke dalam Akademi Ause. Kemudian wanita ini pun meminta maaf pada Tenzo karena dia belum memperkenalkan namanya pada Tenzo dan juga yang lainnya. Ia bernama Kaori Huoju yang bertugas sebagai anggota OSIS di sekolah tersebut. Seseorang yang datang bersama dengan Kaori juga berkata jika ayah dari Kaori adalah ketua dewan di Akademi Ause. Dia juga ingin Tenzo dapat datang menghadiri akademinya sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan Kaori. Tenzo mengatakan jika dia sangat berterima kasih sekali atas tawaran kehormatan tersebut. Akan tetapi Tenzo tidak memiliki sebuah kemampuan akademis apapun untuk bergabung menjadi siswa di Akademi Ause. Orang itu berkata jika soal itu Tenzo tak perlu khawatir karena mereka akan membantu Tenzo untuk mendaftar di Akademi Ause, yang sepertinya mereka berdua telah mengetahui jika Tenzo memiliki keunggulan sebuah teknik akademis yang sangat overpower, hingga Kaori juga terus memaksa Tenzo agar dapat bergabung bersama dengan akademi mereka.
Singkat cerita, Kaori dan Tenjo pun kini telah tiba di Akademi OC, sebuah sekolah terkenal yang pernah didengar oleh Tenjo. Banyak siswa setiap tahunnya datang mendaftar ke sana yang unggul dalam bidang mereka masing-masing. Dan menurut rumor yang beredar, jika dapat diterima di akademi tersebut, maka masa depan mereka pasti akan terjamin nantinya. Setelah turun dari mobil, Tenjo pun hanya terdiam mematung memandangi akademi yang sangat luas tersebut. Lalu kemudian ia pun diajak Kaori menuju ke ruangan kepala sekolah. Di sana Tenjo langsung disambut hangat oleh ketua dekan Akademi AOC yang bernama Tsukasa Hoju yang tak lain ayah dari Kaori. Ayah Kaori langsung berterima kasih pada Tenjo dengan cara membungkuk karena pertolongan Tenjo tempo hari yang menyelamatkan Kaori. Tenjo mengatakan jika semua itu hanyalah sebuah kebetulan dan tidak usah membungkuk seperti ini karena Tenjo menjadi sangat sungkan. Menurut Kaori sendiri, jika semua itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa, di saat semua orang sibuk dengan urusan mereka semua tanpa mempedulikan Kaori, Tenjo datang dengan gagah berani dan membela Kaori, hingga ia pun tidak sampai dan tidak sempat untuk oleh para preman-preman tersebut. Dan semua itu merupakan sebuah bukti karakter yang luar biasa yang paling dihargai di sekolah akademi OC. Dan karena hal itu, ayah Kaori ingin jika Tenjo dapat sekolah di akademi mereka. Dan semua itu adalah sebagai bentuk hadiah terima kasih terhadap Tenjo karena Tenjo telah menyelamatkan putrinya Kaori. Dan semua biaya sekolah nantinya akan dibebaskan oleh kepala sekolah. Yang itu artinya Tenjo dapat gratis bebas sekolah di akademi ini. Kemudian ada seseorang yang datang ke ruangan itu yang ternyata itu adalah Nona Sawada yang nantinya Sawada bertugas menjadi guru untuk Tenzo. Sawada juga nantinya akan mengajari Tenzo dengan sangat baik di kelasnya. Kini Tenzo pun sudah bersiap untuk masuk ke kelasnya dan ia pun sekolah di kelas 1B di Akademi OC. Tenzo pun segera masuk. Di sana Nona Sawada pun langsung menyuruh Tenzo untuk memperkenalkan dirinya di depan semua teman-temannya yang lain. Tapi anehnya, semua siswi dan siswa di sana pun hanya diam mematung. Semua itu dikarenakan karena mereka belum pernah melihat pria tampan seperti Tenzo. Bahkan siswi wanita pun berebut untuk cinlok bersama dengan Tenzo. Kemudian Bu Guru Swada pun menyuruh Tenzo untuk duduk di sebelah seorang siswi bernama Yukine Hyodo. Dan setelah duduk, nampak mereka berdua pun sangat canggung. Dengan sikap diam dari Hyodo ini, membuat Tenzo pun berpikir apakah Hyodo membenci dirinya. Di lain sisi, tepatnya di kelas 1C. Sewaktu sedang belajar, Kaori pun nampak cemas dengan keadaan Tenzo. Apakah Tenzo dapat bergaul bersama dengan teman-temannya saat ini? Namun, ternyata pikiran dari Kaori pun terbukti benar karena Tenzo di sana sangat tidak nyaman. Semua teman-teman Tenzo yang proaktif, sedangkan ia hanyalah seorang pemuda yang sangat pemalu di kelas itu. Sepulang sekolah, Kaori pun menemui Tenzo di kelasnya. Ia mengajak Tenzo untuk pulang bersama, tapi sebelum pulang ke rumah mereka, Kaori mengajak Tenzo ke sebuah toko yang dimana setiap siswa pasti mampir ke sana seusai belajar di sekolah. Setibanya di sana, Kaori menawari Tenzo apakah ia mau mencoba mencicipi sebuah es krim buah yang terkenal sangat lezat di tempat itu. Akhirnya Tenzo pun setuju dengan tawaran Kaori. Setelah memakan es krim buah pilihan Kaori, Tenzo pun memuji karena rasanya sangat enak. Mereka pun sangat senang menikmati hari mereka berdua di kala itu. Saat sedang makan, Tenzo bertanya pada Kaori bagaimana bisa ia mengenali Tenzo dengan perawakannya yang seperti sekarang. Dikarenakan sewaktu menyelamatkan Kaori kemarin, perawakan Tenzo adalah sosok pria yang sangat gendut dan juga jelek, sangat berbanding terbalik dengan perawakan Tenzo saat ini. Kaori menjelaskan jika ia tahu semua itu dari mata Tenzo yang tidak bisa berbohong. Karena dari mata Tenzo yang berkata jujur, maka Kaori juga dapat menilai jika itu adalah Tenzo, sosok yang menolongnya kemarin. Dan semua orang di sana yang melihat kedekatan dari Tenzo dan juga Kaori. Mereka berdua pun sangat iri. Mereka beranggapan jika Kaori dan Tenzo merupakan pasangan yang serasi dan menawan. Kemudian mereka berdua pun memutuskan untuk pulang ke rumah mereka. Dan di rumah Tenzo pun
mulai untuk mengasah kembali bakat keterampilan yang ia miliki di dunia isekainya. Dan setelah membuka pintu untuk menuju ke dunia isekainya, Tenjo pun langsung membabi buta menyerang para monster yang mencoba untuk mendekati dan menghabisinya. Tapi dari keterampilan Tenjo kali ini menghabisi para monster, levelnya pun naik sangat lambat dari sebelumnya, yang kini ia hanya naik 35 level. Yang itu artinya Tenjo harus lebih banyak lagi untuk mencari dan menghabisi para monster hutan di isekainya kali ini. Semua itu semata-mata agar dirinya dapat lebih cepat untuk naik level. Di sebuah hutan, saat hendak farming para monster, Tenjo pun melihat ada beberapa orang yang tewas mengenaskan. Mayat mereka pun tergeletak begitu saja di tempat itu. Kemudian muncul sesosok goblin yang segera ingin menghabisi Tenjo seperti para mayat-mayat yang lainnya. Dan setelah mendapatkan sebuah notifikasi jika sosok ini adalah Jenderal Goblin yang memiliki kekuatan level jauh di atas Tenjo. Tenjo pun bingung apakah ia bisa menang dari monster ini. Yang kemudian di sana, di belakang Jenderal Goblin, Tenjo melihat ada seorang wanita yang ia tidak tahu siapakah itu karena jarak yang jauh membuat pandangannya pun menjadi samar-samar. Pertarungan pun segera berlangsung, namun di sini pada saat bertarung, ternyata Tenjo tidak bisa untuk menyamai dalam kekuatan juga kecepatan dari Jenderal Goblin, yang hal ini pun nampaknya sangat buruk untuk keselamatan dari Tenjo sendiri. Dalam situasi ini, Tenjo teringat jika ia memiliki kekuatan yang hanya dimiliki oleh Tenjo. Dengan segera Tenjo pun berbalik untuk kembali menyerang Jenderal Goblin menggunakan sebuah pedang yang bernama Pedang Maha Kuasa. Setelah berhasil mengalahkan Jenderal Goblin, Tenjo menghampiri wanita ini. Ia bertanya siapakah nama dari wanita ini. Lalu Tenjo mendengar ada beberapa orang yang memanggil-manggil nama Lexia, yang ternyata wanita itu bernama Lexia. Orang-orang ini pun segera mengecek keadaan dari Lexia. Mereka pun menjadi sangat senang karena Lexia masih hidup dalam insiden mengerikan ini. Hanya saja kondisi Lexia yang terlihat amat sangat lemah.